Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dalam Salam Damai. Bersama saya Pastor Francis Kartino dari Keuskupan Manokwari Sorong. Kita jumpa kembali dalam permenungan pada hari ini. Marilah kita mengawali permenungan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Immanuel. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat mengenal kehadiran dan penyertaan-Nya dalam hidup kami sehari-hari. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu agar menerangi hati kami. Teristimewa dalam permenungan pada kesempatan hari ini. Semoga sabda-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami ini semakin memberikan kami kekuatan untuk terus berlangkah dalam pesiarahan kehidupan kami ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, permenungan kita pada hari ini kita ambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang halus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini telah memasuki minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita merayakan perayaan Natal. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mau mengajak kita semua untuk membangun kesiapsediaan hati kita untuk menyambut kehadiran Allah. Dan kesiapsediaan hati kita itu adalah kesiapsediaan untuk terbuka kepada kehendak Allah, terbuka kepada rencana Allah, sekaligus membangun semangat kerendahan hati dan ketaatan untuk menjalankan tugas perutusan yang kadang-kadang tidak mudah kita pahami. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita hari ini diajak untuk belajar dari Santo Yosef. Santo Yosef tunangan dari Bunda Maria yang telah mengandung dari Roh Kudus. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari, secara manusiawi Santo Yusuf ketika mendengar Bunda Maria telah mengandung, secara manusiawi tentu ia kecewa. Secara manusiawi tentu ia merasa bisa jadi dikhianati. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini kita belajar betapa Santo Yusuf adalah seorang yang tidak mau mencemarkan orang lain. Ketika ia menghadapi kekecewaan, ketika ia menghadapi marah, ketika ia menghadapi situasi di mana ia dikhianati,
merasa dikhianati. Santo Yusuf tidak mengatakan apa-apa, tidak mau berbicara dengan kemarahan, tidak dengan kata-kata yang meluap-luap, bukan dengan tindakan kekerasan. Namun di dalam hatinya, ia ingin menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, persoalan-persoalan pribadinya dengan Bunda Maria tidak mau dipublikasikan, tidak mau diungkapkan, tidak mau disampaikan kepada orang lain. Tetapi justru dalam semangat keheningan, ia berusaha untuk meninggalkan. Ia ingin menceraikan Bunda Maria secara diam-diam. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal ini kita belajar dari semangat kerendahan hati Santo Yusuf ketika mau menerima Yesus dalam kehidupannya. Santo Yusuf terlihat secara manusiawi bahwa ia seorang yang sungguh rendah hati. Ia seorang yang sungguh-sungguh sabar. Ia seorang yang sungguh-sungguh tidak mementingkan egonya sendiri, tetapi juga ia memperhatikan situasi keberadaan orang lain. Yang ditunjukkan, dia tidak mau mempermalukan Bunda Maria, tetapi dia mau menceraikan diam-diam. Yang kedua, kita belajar dari Santo Yusuf bahwa untuk menerima Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus membangun semangat keterbukaan hati. Keterbukaan hati kepada kehendak Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika Santo Yusuf ingin menceraikan Bunda Maria, ketika Santo Yusuf ingin meninggalkan secara diam-diam Bunda Maria karena ia telah didapati bahwa ia mengandung, Tuhan menyampaikan pesannya kepada Santo Yusuf ketika ia tidur, bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan dinamai Immanuel, Allah menyertai kita. Dikatakan dalam Injil, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ia mengalami peristiwa itu, maka Yusuf pun kemudian bangun dan mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudariku yang terkasih, satu sikap keterbukaan hati ketika kita mau menerima Allah dalam kehidupan kita. Salah satu syarat yang paling utama juga adalah membangun keterbukaan hati dalam kehidupan kita. Membiarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Membiarkan Tuhan mengalir masuk dalam kehidupan kita, dan kita berusaha untuk mendengarkannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, dibutuhkan saat-saat hening dalam kehidupan kita. Saat-saat kita sedang tidur seperti Santo Yusuf. Dream of Joseph, mimpi dari Yusuf adalah buah-buah dari keheningan, buah-buah dari kerendahan hati, buah-buah dari kesabaran. Maka dalam keheningan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan kita yang berbicara banyak kepada Tuhan, tetapi kita membiarkan Tuhan berbicara untuk segala persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita ingin tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka dibutuhkan keterbukaan hati, dibutuhkan keheningan untuk mendengarkan suara Allah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari kita yang terkasih, ketika kita belajar dari Santo Yusuf pada hari ini, kita belajar tentang ketaatan. Ketika Santo Yusuf mendengar dalam mimpinya bahwa memahami bahwa Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan ia akan melahirkan seorang anak dan akan diberikan nama Immanuel, Allah beserta kita, maka Yusuf pun bangun dan mengambil Maria menjadi istrinya. Satu sikap ketaatan kepada kehendak Allah. Ketika kita mau menerima Allah dalam kehidupan kita, selain membangun semangat kerendahan hati, kesabaran dalam kehidupan kita, kita juga membangun semangat untuk mau mendengarkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Maka kita menjalankan juga
apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu ketaatan. Ketaatan bukan sesuatu yang membuat kita tidak bebas, tetapi justru ketika kita taat kepada kehendak Allah, kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka disitulah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sedang mengalami pembebasan. Kita menjalankan hidup dan karya kita dengan sangat bebas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, menjelang Natal ini, marilah kita terus membangun semangat kerendahan hati di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan saat-saat kita hening, membuka hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan kita menjalankan tugas perutusan, menjalankan tugas pelayanan kita dengan sepenuh hati, dengan semangat untuk menjadi seorang hamba. Semoga kita terus belajar seperti Santo Yusuf untuk rendah hati di hadapan Allah, setia dalam tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon semoga Engkau menganugerahkan dalam diri kami hati dan semangat hidup seperti Santo Yusuf, membangun semangat kerendahan hati di hadapan-Mu, membangun semangat kesabaran dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi, membangun semangat keterbukaan hati untuk selalu mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami, serta membangun semangat ketaatan. Untuk itu, ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, bantulah kami agar kami sungguh mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita, keluarga kita, semua orang yang membutuhkan pertolongan doa-doa kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.